Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mensosialisasikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 mengenai tetap mematuhi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi bagi kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prista Yufi Agustina, biasa dipanggil Prista. Saya adalah mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul pada tahun 2019 hingga sekarang. Lalu menyebar luas di seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan dengan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan 5M secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini cepat berlalu kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang diwajibkan diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, maka dinamakan 5M. Ngomong-ngomong, kalian sudah pada tahu belum sih apa isi dari 5M itu? Saya juga belum tahu nih. Yuk kita cari tahu. Simak terus ya video aku. Yang pertama adalah memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya kita semua memakai masker. Eits, tapi jangan salah ya, memakai masker itu ada tata caranya yang benar. Sebelumnya, aku akan tunjukkan video bagaimana menggunakan, melepas, dan membuang masker secara benar dan tepat ya. Yuk, tonton videonya. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Nah, gimana teman-teman? Sudah pada lihat videonya kan? Jadi, etika memakai masker itu tetap ada ya. Jangan sembarangan lagi. Yang kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya kita terlebih dahulu untuk mencuci tangan dengan bersih ya. Jangan mencuci tangan di ember cucian
tapi harus mencuci tangan di air yang mengalir. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video lagi ya. Senang kan kalian? Mari kita nonton. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Nah, ternyata nih, cuci tangan juga ada langkah-langkahnya loh. Bukan sembarangan seperti kita mau makan aja. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sesering mungkin. Ketika hendak melakukan atau sesudah melakukan sesuatu aktivitas dimanapun dan apapun, agar tangan kita selalu steril, bersih, sehat dari kuman dan penyakit yang tidak bisa kita lihat. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita sebagai manusia tidak tahu kan apa yang akan kita lakukan. Kalau ada hal penting yang mendadak, kita kan juga tidak tahu. Nah, makanya itu, jika ada suatu hal yang penting, yang mendadak, yang memaksa kita harus keluar rumah, hal yang kita lakukan jika bertemu dengan seseorang adalah menjaga jarak minimal 1-2 meter. Tetapi bukan jarak LDR atau jarak terlalu jauh juga ya, Sisi bercanda. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video ini. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Nah, seperti di video tersebut, selalu jaga jarak dan menjaga kebersihan ya. Karena kita tidak tahu apakah orang yang dekat dengan kita menunjukkan gejala
tanda orang tersebut terkena COVID-19. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak oleh tetangga kita atau emak-emak di rumah kita untuk menggibah, sebaiknya tunda dulu deh. Atau jangan sama sekali. Karena selain menambah dosa, juga dikhawatirkan virus akan mudah tersebar saat kita berkerumun. Kan nggak lucu kalau kita ikut gibah sudah dosa, pulangnya bawa penyakit lagi. Kan bisa sakit hati. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita nonton video yang akan saya tayangkan. Nah, bagaimana? Sudah nonton kan videonya? Jadi jauh kerumunan ya. Jika diajak teman-teman ataupun emak-emak tetangga kita, jangan mau, tunda dulu. Karena kesehatan lebih penting daripada menggibah. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mari kita batasi mobilitas dan interaksi apabila tidak ada hal yang sangat penting di luar sana. Jika memungkinkan, lebih baik kita di rumah aja, mengerjakan sesuatu di rumah aja lebih baik daripada kita keluar rumah. Seperti kuliah pada saat ini, kita kan belum bisa buat kuliah ke Malang. Nah, karena ada Malang masih PPKM level 4, jadi sistem kuliah online akan dilaksanakan dengan daring. Nah, itu dia penjelasan tentang 5M. Jadi gimana nih? Teman-teman udah pada tahu kan apa sih 5M itu? Teman-teman udah tidak bingung kan apa sih 5M itu? Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2 ya, yaitu pentingnya vaksinasi bagi diri kita sendiri. Mari dengar penjelasan di video kali ini. Dan materi kedua adalah pentingnya vaksinasi bagi kita. Ayo, kalian sudah pada vaksin atau belum? Apakah kalian udah tahu apa sih vaksin itu? Apa kalian cuma dengar-dengar vaksin itu, setelah kalian vaksin, kalian tidak terkena virus COVID? Gimana nih? Yuk simak penjelasan aku. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah zat yang berfungsi membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit yang mengandung bakteri, racun, ataupun virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan saat masuk dalam tubuh. Vaksin tersebut akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Nah, itu dia penjelasan vaksin. Lalu, mengapa sih harus dianjurkan vaksin? Apakah vaksin itu penting bagi kita, bagi tubuh kita? Nanti setelah vaksin, kita tetap bisa tertular COVID nggak sih? Nah, setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena mereka masih memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Jadi, bayi dan anak-anak itu masih rentan terkena penyakit ya. Orang dewasa pun juga dianjurkan untuk mendapatkan vaksin dengan beberapa kondisi. 1. Berusia lanjut.
2. Sedang hamil. 3. Bekerja di laboratorium atau rumah sakit. 4. Kemoterapi. 5. Memiliki infeksi HIV dan memiliki penyakit kronis, misalnya asma, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selanjutnya, kalian sudah tahu belum sih apa vaksin yang dibutuhkan oleh balita atau anak-anak atau vaksin yang dibutuhkan oleh orang dewasa? Apa kalian pernah berpikir kalau vaksin antara anak-anak dan orang dewasa itu sama? Gimana sih? Nah, ini dengar penjelasannya. Jadi, vaksin yang dibutuhkan anak-anak itu ada 4, yaitu pertama, vaksin hidup. Kedua, vaksin mati. Ketiga, vaksin toksoid. Keempat, vaksin konjugasi. Hah? Apalagi sih itu? Kok banyak banget sih ternyata? Nah, ini dia penjelasannya. 1. Vaksin hidup. Vaksin yang dilemah dan digunakan dalam beberapa vaksin. Contohnya untuk vaksin campak, kondok, rubella, dan lain-lain. Yang kedua, vaksin mati atau tidak aktif, yaitu yang digunakan untuk vaksin polio. Yang ketiga adalah vaksin toksoid yang mengandung racun tidak asing yang diproduksi oleh bakteri, yaitu digunakan untuk vaksin difteri dan tetanus. Yang keempat adalah vaksin konjugasi, vaksin yang mengandung sebagian bakteri dan dikombinasikan dengan protein. Contohnya vaksin HBL. Nah, itu dia macam-macam dari vaksin yang dibutuhkan oleh anak-anak atau dewasa, anak-anak atau balita. Selanjutnya, macam-macam vaksin yang dibutuhkan oleh dewasa, diantaranya adalah influenza, hepatitis A, hepatitis B, rubella, pneumonia, dan lain-lain. Nah, itulah teman-teman, vaksin yang dikategorikan secara usia. Tapi nih teman-teman, ada prioritas untuk pemberian vaksin COVID-19 agar sesuai dengan sasaran. Ngomong-ngomong, teman-teman nih udah pada tahu belum sih apa jenis vaksin yang sekarang digunakan di negara Indonesia dan sudah tersebar di masyarakat? Apa ya? Nah, ini dia. Sebagian besar vaksin untuk imunisasi buatan BUMN adalah vaksin Bio Farma. Cara kerja vaksin tersebut memanfaatkan respon alami tubuh sehingga membentuk antibodi spesifik melawan virus, kuman, atau racun tertentu. Nah, kalian pernah dengar gak sih mitos? Enggak mitos sih, perkataan masyarakat kalau kenapa sih harus vaksin? Toh sama aja kita kalau udah vaksin nggak mungkin terhindar dari virus COVID-19. Nah, maksudnya gini, vaksin COVID-19 memang tidak 100% menjamin orang terhindar dari COVID-19. Bukan karena vaksin itu tidak manjur ataupun vaksin itu palsu ya, jangan salah sangka. Tetapi orang yang menerima vaksin tidak semua memiliki perlindungan 100%. Fungsi vaksin adalah apabila orang yang terinfeksi tingkat keparahannya penyakit orang yang sudah divaksin lebih rendah daripada orang yang belum divaksin. Nah, itu tadi penjelasan mengenai vaksinasi. Dan
juga diharapkan besar bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menambah imun dari tubuh kita. Karena itu, meskipun telah mendapatkan 2 suntikan vaksin atau berapa suntikan vaksin, tetap disarankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Nah, itu dia. Sosialisasi kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, dan pentingnya vaksinasi bagi diri kita sendiri, bagi tubuh kita. Dan sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kurang kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.